wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Dania Mukhtar. Saya dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Sulawesi Utara. Sejarah pendidikan Islam adalah yaitu sejarah. Sejarah adalah kejadian masa lampau yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan Islam yang berada di Sulawesi Utara. Sejarah pendidikan agama Islam sudah pasti diikuti dengan sejarah masuknya agama Islam yang berada di Sulawesi Utara. Nah, maksudnya agama Islam yang berada di Sulawesi Utara ini, yang pertama akan saya bahas adalah Minahasa. Daratan Minahasa yang menganut kepercayaan politeisme telah terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Spanyol sehingga penduduk Minahasa telah memeluk agama Katolik. Karena adanya pengkhianatan dari Spanyol yang merusak perjanjian dengan rakyat Minahasa, maka orang-orang Spanyol diusir dari tanah Minahasa di bawah pimpinan Bartolomeu de Sousa pada tahun 1651. Para pemimpin Minahasa yaitu Supit, Paat, dan Lontak dengan segera meminta bantuan kepada VOC agar Spanyol diusir dari Minahasa. Akhirnya, Belanda mendirikan kembali loji dagang di Manado pada tahun 1651 di bawah pemerintahan Gubernur Sigimon Chos, dan Spanyol berhasil diusir dari Minahasa pada tahun 1660. Pengaruh Islam pun di tanah Minahasa terasa ketika Ternate berhasil memasukkannya sebagai daerah istimewa. Rupanya hal ini tidak terlepas dari pengaruh VOC Belanda yang melakukan pekebaran Injil sebelum pengaruh Kesultanan Ternate menguat di Minahasa. H.W. Palar memberikan penjelasan mengenai pekebaran Injil tersebut berdasarkan perjanjian yang terjadi antara Ternate VOC menyepakati bahwa daerah yang berada di bawah pengaruh Ternate membuka diri bagi agama Islam, kecuali daerah Minahasa, Highlanders atau orang Minahasa di pegunungan yang menganut faham Alifuru. Ternyata pengaruh Ternate di Minahasa tidak dapat ditemukan dengan jelas, apalagi pasca jatuhnya Kesultanan Makassar berdasarkan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Namun, Sultan Ternate mengakui bahwa rakyat Minahasa berada dalam perlindungannya dan berhak mendapatkan keamanan dan hak beragama tanpa adanya paksaan untuk memeluk agama Sultan, yaitu Islam. Dari pengakuan Sultan Ternate ini menunjukkan bahwa ia menerima adanya pluralisme agama tanpa memaksa rakyat dan menggunakan hak prerogatifnya untuk menyatukan agama seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Nusantara. Pengaruh Islam tidak hanya berhenti di Minahasa saja, namun dalam catatan MH Taulu menuliskan bahwa Islam di Minahasa memang tidak berkembang. Namun ada sebuah wilayah di pesisir selatan Minahasa yang sebagian besar penduduknya telah memeluk agama Islam. Dia menuliskan bahwa Belang telah mengalami islamisasi dari seorang syarif yang telah menetap di Ternate. Abdul Wahid Rais adalah syarif tersebut yang dikenal sebagai seorang pedagang dari Ternate dan menetap di Belang hingga memiliki keturunan sampai sekarang. Itulah pemaparan sejarah masuknya agama Islam di bagian Minahasa. Selanjutnya akan kita bahas yaitu sejarah masuknya agama Islam di Bolaang Mongondo. Sebelum agama Islam masuk di Bolaang Mongondo tahun 1833 pada masa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manopo, maka di kerajaan Bolaang Mongondo sudah ada agama Katolik. Agama itu termasuk agama tua di Bolaang Mongondo
karena Raja Lolodamokuwago pada masa pemerintahannya tahun 1689 sudah memeluk agama Katolik. Setelah kekuasaan Raja Lolodamokuwago menyebar sampai ke seluruh daerah Minahasa, sekaligus mengangkat dirinya sebagai Raja Manado pada tahun 1633 sampai 1655, maka Raja Kerajaan Bolaang Mongondo itu benar-benar berada di puncak ketenaran dan kemasyhuran, sehingga Kesultanan Ternate mengikat perjanjian dengannya. Tidak mengherankan, terjalinnya hubungan intim antara Raja Lolodamokuwago yang sudah memeluk agama Katolik menyatakan masuk agama Islam, yaitu agama yang sudah mendarah daging di Kesultanan Ternate. Oleh sebab itu, agama Islam masuk di Bolaang Mongondo sejak masa pemerintahan Raja Lolodamokuwago tahun 1653. Secara kenyataan, sejarah memang tidak dapat dibantah, tapi dalam hal masuk dan berkembangnya dalam arti sebenarnya belum dapat dijadikan pegangan bahwa tahun 1653 sebagai titik tolak masuknya agama Islam di Bolaang Mongondo. Barulah pada masa pemerintahan Raja Cacobus Manuel Manopo pada tahun 1833 sampai 1858, maka di pedalaman Bolaang Mongondo sudah terbentuk sebuah semacam desa-desa, tempat pemukiman yang rumah-rumah penduduknya sudah saling berdekatan, yang disebut lipung, seperti Lipung Kota Bangon, Lipung Moyak, yang lama-kelamaan menjadi lipuk atau desa atau kampung. Pembawa pertama agama Islam ke Lipung Simboy, Tagadan itu adalah tim dari daerah Gorontalo, pimpinan Imam Tueko, di mana dalam tim tersebut tim 9 terdapat seorang yang bernama Datau yang segera melanjutkan penyebaran agama Islam ke Lipung tetangga, yaitu Lipung Lino yang sekarang bernama Kelurahan Molino, yang kemudian kawin dan memperoleh keturunan. Pada suatu hari, Imam Tueko menghadap raja, melapor kedatangan mereka seraya mempersembahkan ata budak yang dibawa dari Gorontalo, kemudian memohon kesediaan Raja Jacobus Manuel Manopo kiranya menyaksikan penggelaran kesenian yang sudah dipersiapkan dengan matang. Ketika menyaksikan pegelaran kesenian Islam itu, Raja Jacobus terguncang hatinya mendengar suara putri Imam Tueko yang bernama Kiling atau Kilingo, yang begitu merdu dan mengharukan tatkala membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pembukaan pergelaran kesenian Islam yang terdiri dari tradisi zikir, berjanji, burudah, dan kasidah. Akhirnya Raja jatuh cinta kepada Kilingo sehingga memutuskan untuk melamarnya sebagai permaisuri. Lamaran itu diterima ayahnya Imam Tueko dengan syarat raja lebih dahulu masuk Islam. Persyaratan itu dipenuhi raja, dan saat itu juga Raja Jacobus Manuel Manopo mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai baiat atau pengakuan seorang masuk Islam. Sementara itu, di pesisir pantai selatan Bolaang Mongondo telah banyak rakyat yang memeluk agama Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang Bugis dan Gorontalo yang melayari rute perdagangan antara Ternate dan Teluk Tomini. Di Kota Bunan, mereka membuka usaha perniagaan, kawin
bersaing dengan penduduk setempat, sekaligus terus mempromosikan ajaran Islam. Di pesisir pantai utara Bolaang Mongondo, Hakim Bugis dan Imam Tuweko turut menyebarkan agama Islam sekitar tahun 1830. Pada tahun 1832, seorang Arab bernama Syarif Alwi datang ke Bolaang dan kawin dengan Bau Nura Bala, adik Raja Cornelis Manopo. Dengan demikian semakin kuat pula pengaruh Islam. Di tengah-tengah peristiwa dalam sejarah Bolaang Mongondo ini, ulama Imam Syafi'i telah masyhur ke seluruh kerajaan. Walaupun sebenarnya ulama yang dinamakan Imam Syafi'i ini tidak lain adalah Abdul Latif Razik Maki dari Mekah, yang kebetulan adalah penganut paham mazhab Syafi'i, yang didatangkan pemerintah Belanda memenuhi pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manopo, tapi oleh masyarakat Bolaang Mongondo langsung menamakannya Imam Syafi'i. Sebagaimana diketahui, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka dalam penjabaran pengembangan sunnah Rasul terdapat 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Latar belakang dipilihnya Imam Syafi'i oleh pemerintah Belanda ke Bolaang Mongondo karena ia beraliran lunak, sehingga rekomendasi dari Snouch Holdronge. Akan tetapi kedatangan Imam Syafi'i agak terlambat sehingga tidak lagi berjumpa dengan Sultan Jacobus. Sebab setelah meninggalkan Mekah, beliau masih menetap beberapa tahun untuk turut memperluas syiar Islam di Kesultanan Kedah Malaya atau Malaysia. Itulah sebabnya antara umat Islam di Malaysia dan di Bolaang Mongondo terdapat banyak persamaan, seperti mengazankan anak yang baru lahir, dan adanya persamaan kesenian Islam seperti hadroh, zikir, dan burud. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.